Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Anak-anak jumpa lagi di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke, anak-anak kali ini materinya adalah persamaan kuadrat ya. Dalam hal ini adalah kita akan menentukan akar persamaan kuadrat A sama dengan 1 dengan memfaktorkan. Oke. Anak-anak, dalam menentukan akar persamaan kuadrat di mana A-nya sama dengan 1 dengan cara memfaktorkan, yuk anak-anak harus memperhatikan hal berikut. Persamaan kuadrat dalam variabel X adalah persamaan yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian dalam persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A adalah koefisien dari X kuadrat yang ini ya. Kemudian B adalah koefisien dari X, ini B ya, koefisien dari X, dan C adalah suku tetapan atau konstanta, ini C ya, konstanta atau suku tetapan. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mencari akar persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A-nya adalah 1. Oke, rumus pemfaktoran adalah AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah Q sama dengan 0. Oke, ini rumus pemfaktorannya ya. AX ditambah P dikalikan AX ditambah Q sama dengan 0. Yuk kita lihat contoh di sini. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari tiap persamaan berikut ini. Yang A, X pangkat 2 atau X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari A-nya di sini. Adalah berapa nih A-nya nih ya? A-nya adalah 1. Kalau tidak ada angkanya di sini, yang X kuadrat ya, koefisiennya tidak ada angkanya, ini artinya 1 ya. Oke. Kemudian negatif 5 adalah B, maka B-nya adalah negatif 5, dan 6 adalah C ya, C-nya adalah 6. Oke, kemudian kita cari juga AC. AC, A dikali C. A dikali C berarti 1 dikali 6 ya, sama dengan 6. Oke. Selanjutnya, untuk menentukan nilai P dan Q, kita cari dulu faktor dari 6 yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5 ya. Oke, yuk kita cari faktor dari 6-nya. Jadi sini 6 itu sama dengan 1 dikali 6, kemudian 2 dikali 3, kemudian juga negatif 1 dikali negatif 6, kemudian negatif 2 dikali negatif 3. Ini semuanya hasilnya 6 ya. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Negatif 1 kali negatif 6, 6. Negatif 2 dikali negatif 3, 6. Oke. Nah, angka-angka ini adalah merupakan faktor dari 6 ya. Oke, negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 6, 3, 2, dan 1. Ini adalah faktor dari 6. Nah, langkah selanjutnya kita mencari dua angka dari faktor 6 ini yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Oke, sebagaimana kita ketahui kalau dikalikan seperti ini ya, sama nanti 1 kali 6 sama dengan 6, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian negatif 1 kali negatif 6 juga sama dengan 6, kemudian negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Syarat yang pertama, jika dikalikan sama dengan 6 sudah ketemu angka-angkanya. 1 dengan 6, 2 dengan 3, negatif 1 dengan negatif 6, negatif 2 dengan negatif 3 juga sama dengan 6. Ini syarat yang pertama. Tapi di sini ada syarat yang kedua. Dua angka ini jika dijumlahkan harus negatif 5. Oke, kita cari yuk. Yang pertama adalah 1 dengan 6. Berarti di sini 1 ditambah 6 sama dengan 7. Ternyata tidak memenuhi syarat, harus negatif 5. Kemudian yang kedua, 2 dengan 3 ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Juga tidak memenuhi syarat. Di sini negatif 5 ya, bukan 5. Kemudian yang ketiga, yang ini nih, negatif 1 dengan 6.
negatif 1 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 7. Ini juga tidak memenuhi syarat. Berarti kemungkinannya yang ini nih, kemungkinan besar udah pasti ya. Oke, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Jadi dua angka yang memenuhi syarat yang jika dikalikan 6 dan dijumlahkan negatif 5 adalah negatif 2 dan negatif 3. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Kenapa? Karena negatif 2 dengan negatif 3 jika dikalikan hasilnya 6 dan negatif 2 dengan negatif 3 jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Pas dengan yang ini kan, jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Oke anak-anak, bagaimana? Paham? Jelas? Oke, yang jelas matematik itu asyik dan menyenangkan ya. Oke, baik anak-anak, faktor dari 6 yang kalian sudah cari tadi, yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 5 dan jika dikalikan hasilnya 6 adalah negatif 2 dan 3. Dengan demikian kita peroleh P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya negatif 3. Atau dibalik juga boleh, P-nya sama dengan negatif 3 dan Q-nya sama dengan negatif 2. Oke, jadi terserah mau P-nya negatif 2 atau P-nya negatif 3, Q-nya negatif 3 atau Q-nya negatif 2, boleh dibolak-balik ya. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai A, P, dan Q ke rumus pemfaktoran. Sebagaimana di awal bahwa A-nya kita ketahui adalah 1 ya. Kemudian P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya adalah negatif 3. Oke, kita substitusikan A, P, dan Q-nya ini. Setiap A kita ganti dengan 1, P diganti dengan negatif 2, dan Q diganti dengan negatif 3. Rumus pemfaktorannya adalah AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah Q. Kita masukkan A-nya di sini 1 ya. Oke, karena 1 tidak usah ditulis, cukup X-nya saja. Kemudian P-nya adalah negatif 2, maka di sini kita tulis negatif 2. Kemudian sini AX lagi, A-nya 1, maka cukup X saja ya. Kemudian Q-nya adalah negatif 3, di sini kita tulis negatif 3 sama dengan 0. Nah, kemudian tertulis seperti ini, X dikurangi 2 dan X dikurangi 3 ya sama dengan 0. Kita cari X dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, satu persatu dulu, kemudian nanti X dikurangi 3-nya. Sekarang cari X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah 2. Nah, karena negatif 2-nya pindah ke ruas yang kanan, maka tanda negatifnya berubah menjadi positif. Kebalikannya ya, kalau tadinya positif pindah ke ruas sebelahnya, maka menjadi negatif. Kalau tadinya pembagian maka jadi perkalian, atau perkalian jadi pembagian, kebalikannya ya. Oke, jelas anak-anak ya. Oke, selanjutnya X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, tentu di sini adalah 3 ya. Oke, dengan demikian X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Jadi akar dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah 2 atau 3 ya. Nah, inilah akar-akarnya 2 atau 3. Ini jawabannya ya, 2 atau 3. Yang benar. Oke, mau bukti? Ayo kita buktikan. Yang jelas matematika itu pelajaran nyata, ilmu nyata ya, ilmu pasti, bukan ilmu sulap ya. Oke, kita lihat di sini. Kita substitusikan ya, 2 atau 3 kebersamaan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Oke, satu persatu kita X-nya diganti dengan 2 dulu ya, nanti yang berikutnya dengan 3. 2-nya dimasukkan ke persamaannya ini, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. X-nya diganti dengan 2 ya, maka di sini tulis 2 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2, karena sini 5X, 5X itu 5 dikali X, berarti 5 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian dikurangi 5 dikali 2, negatif 5 dikali 2 atau dikurangi 5 dikali 2. 5 kali 2 adalah 10, sehingga dikurangi 10 tambah 6 sama dengan 0. 4 dikurangi 10, negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Oke, di sini jelas terbukti kan? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 3 ya. Kita masukkan 3-nya di sini. X-nya kita ganti dengan 3 ya. Oke. Sehingga tertulis 3 pangkat 2, X-nya diganti dengan 3. Dikurangi 5 dikali 3, X-nya diganti dengan 3. Ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kemudian
3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 5 kali 3, 15 ditambah 6. 9 dikurangi 15, negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Oke, jelas ini terbuktikan anak-anak? Oke, yang jelas matematik itu asik dan menyenangkan. Berarti di sini adalah pacok, pasti cocok. Oke, jelas anak-anak ya? Oke, yuk kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Yuk, kita cari A-nya. A-nya di sini adalah tentu 1 ya. Kemudian B-nya berapa anak-anak? Ya, 9. C-nya berapa anak-anak? Ya, 14 ya. Kemudian berikutnya adalah A dikali C ya. A dikali C. AC sama dengan 1 dikali 14 sama dengan 14 ya. Oke. Untuk menentukan nilai P dan Q, kita cari dulu faktor dari 14 yang jika dikalikan hasilnya adalah 14 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 9. Yuk kita tentukan faktor dari 14-nya dulu. 14 itu sama dengan 1 dikali 14, 2 dikali 7, negatif 1 dikali negatif 14, dan negatif 2 dikali negatif 7. Ini sama dengan 14. Nah, angka ini adalah faktor dari 14. Negatif 14, negatif 7, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 7, dan 14. Oke, selanjutnya kita mencari dua angka dari faktor-faktor ini ya, yang jika dikalikan 14 dan jika dijumlahkan 9 ya, seperti tadi ya, sama caranya. Kita satu persatu dulu. Yang dikalikan 1 kali 14, 14, 2 dikali 7, 14, kemudian negatif 1 dikali negatif 14 juga 14, dan negatif 2 dikali negatif 7 sama dengan 14. Ini syarat yang pertama, angka-angka ini terpenuhi. Tetapi kita cari syarat yang kedua. Dua angka ini jika dijumlahkan hasilnya 9. Yang pertama 1 dengan 14. 1 ditambah 14 sama dengan 15, tidak memenuhi syarat. Kemudian 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, ini berarti sudah memenuhi syarat nih. 2 dengan 7 ya. 2 dikali 7 14, 2 ditambah 7 9. Nah, ini kan. Tapi tidak salahnya, kita ikuti selanjutnya. Negatif 1 tambah negatif 14, negatif 15, jelas tidak memenuhi syarat. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 7 juga negatif 9, tidak memenuhi syarat. Jadi memenuhi syarat adalah, jawabnya adalah 2 dan 7 ya. Kenapa 2 dan 7? Karena 2 dikali 7 sama dengan 14 dan juga 2 ditambah 7 sama dengan 9, memenuhi syarat jika dikalikan 14 dan jika dijumlahkan sama dengan 9. Jelas anak-anak? Paham? Oke, pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan ya. Selanjutnya anak-anak, faktor dari 14 yang jika dikalikan hasilnya 14 dan jika dijumlahkan hasilnya 9 adalah tadi 2 dan 7 ya anak-anak. Dengan demikian kita peroleh P-nya 2 dan Q-nya 7, atau juga bisa dibalik, P-nya 7 dan Q-nya 2. Selanjutnya kita mensubstitusikan nilai A, P, dan Q ke rumus pemfaktoran ya, di mana A-nya sudah kita ketahui tadi adalah 1, P-nya adalah 2, dan Q-nya adalah 7. Yuk kita masukkan ke dalam rumus pemfaktoran. A diganti dengan 1, P diganti dengan 2, dan Q diganti dengan 7. Sehingga di sini tulis A karena 1 maka cukup X saja ditambah P-nya 2, kemudian dikalikan X ya, sini A-nya karena 1 nggak usah ditulis, ditambah dengan Q-nya diganti dengan 7 sama dengan 0 ya. Kita selesaikan satu persatu. X ditambah 2 sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan negatif 2, tadi kebalikannya ya Nana ya. Kemudian X ditambah 7 sama dengan 0, sehingga di sini X-nya sama dengan negatif 7. Oke. Jadi di sini X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 7. Sehingga akar dari persamaan X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0 adalah negatif 2 atau negatif 7. Oke, begitu anak-anak, jelas ya. Yuk kita buktikan lagi ya. Barangkali salah, tapi insya Allah betul ya. Oke, kita buktikan. Kita substitusikan negatif 2 atau negatif 7-nya ke persamaan X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Oke. Yang pertama kita gunakan negatif 2 dulu. X-nya diganti dengan negatif 2 ya. Sehingga di sini ditulis ya, negatif 2 dikuadratkan ditambah 9 dikali negatif 2. X-nya negatif 2 ya, ditambah 14 sama dengan 0. Oke.
Negatif 2 dikuadratkan 4 ditambah 9 dikali negatif 2 negatif 18. 4 dikurangi 18 ditambah 14 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang 4 dikurangi 18 kan negatif 14 ya. Negatif 14 ditambah 14 nah, sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya X diganti dengan negatif 7 untuk membuktikan jawabannya benar atau salah ya. Oke. Setiap X kita ganti dengan negatif 7. Maka di sini adalah negatif 7 dikuadratkan, kemudian 9 dikali negatif 7 ditambah 14. Negatif 7 dikuadratkan 49 dan 9 dikali negatif 7 adalah negatif 63 ditambah 14. 49 dikurangi 63 sama dengan negatif 14 ditambah 14 sama dengan 0. Oke, di sini jelas terbukti ya Nana ya. Terbukti ya, jelas ya. Oke, berarti pas. So, pasti cocok. Oke, itulah matematika asik dan menyenangkan ya. Oke, baik anak-anak. Namanya perjumpaan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak jelaskan tadi bisa diterima oleh kalian ya. Dengan baik tentunya, dan kalian insya Allah tambah pintar ya. Yang jelas kalian kalau belajarnya semangat, dan jangan pernah menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit, jangan pernah menganggap matematika adalah pelajaran yang sangat menakutkan, tetapi justru matematika itu asik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.